Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Tersungkup, suci, 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 Kau kudus tersungkup di depan tahta-Mu, mahkotanya. Segenap malaikat
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, para wanita Allah yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua. Karena kembali kita berkumpul bersama, memuji menyembah Tuhan untuk merayakan Natal kita. Shalom buat semua jemaat wanita yang ada di rumah atau di mana ibu-ibu berada, para wanita berada. Kita siapkan hati kita untuk dalam memuji menyembah Tuhan. Kita memberikan syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya bagi kita semua. Segala pujian hormat bagi Dia, Allah yang bertata. Mari bersama kita yang pujian kita bagi Tuhan. Dia Allah yang bertata atas setiap pujian umat-umatnya. Haleluya. Segala pujian kami bagimu ya Tuhan. Sembah kami, hormat kami bagi Yesus Kristus. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Cuma yang dikasihi Tuhan, kita berikan pujian kita bagi Allah. Bagi Dia segala hormat, pujian, pengagungan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari kita semua dengan pujian pengagungan bagi Tuhan. Mari puji, kita sembah Tuhan Yesus, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia
kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Yesus Tuhan, segala pujian dan hormat kami bagi nama-Mu. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan. Kami puji, kami agungkan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Kau Tuhan kami, puji Kau Allah kami yang telah turun ke dunia menjadi manusia untuk tebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersorakan haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, sorakan haleluya. Segala pujian kami bagi nama Yesus, bagi nama-Mu ya Allah kami yang mulia. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Biar sorak-sorai bagi Allah kita, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat, kemuliaan selama-lamanya. Kami berdoa memberkati ibadah kami malam hari ini di dalam satu nama-nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami, juru selamat jiwa kami yang lahir bagi kami semua, memberikan kesukaan, memberikan damai sejahtera, memberikan keselamatan yang kekal. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap bersorak memuji nama-Mu ya Allah. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Allah kita, para wanita Allah. Dan kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan, bersuka kepada Dia karena Dia Allah yang telah memilih kita menjadi wanita-wanita Allah yang diberkati. Dan karena kita dipilih oleh Tuhan, marilah kita menjadi wanita yang berdampak bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Haleluya. Ya Tuhan yang telah memilih setiap kita. Bersyukurlah atas pilihan yang Tuhan berikan bagi setiap kita semua. Mari bersama bertepuk tangan. Jemaat yang ada di rumah boleh bersama-sama berdiri. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui
Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika kau akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ya! Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Ku. Haleluya, biar sorai-sorai bagi Allah kita. Ya Yesus Tuhan yang telah memilih kita semua untuk menjadi umat-Nya, umat yang dibebaskannya, diberikan kesempatan, diberikan kemenangan di dalam nama Yesus.
Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah kebenaran yang dari Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami sejati. Biarlah kami berkata, hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami, sehingga kami menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kebenaran yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Shalom para wanita yang dikasih Tuhan. Terima kasih ibu-ibu dari WBI Kasih Kristus, kesempatan yang diberikan buat saya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, untuk seluruh pengurus, aktivis pelayan Tuhan, khususnya di WBI Kasih Kristus yang memberikan saya kesempatan melayani dalam acara yang istimewa ini, ya, ibadah Natal WBI Kasih Kristus. Tema kita sangat luar biasa, karena tema kita berjudul menjadi wanita Allah yang bawa perubahan. Mari kita baca dalam Lukas pasal pertama mulai ayat yang ke-31. Lukas pasal pertama ayat 31 berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada yang takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat yang selanjutnya berkata, dalam ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi aku menamai engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya ayat 36, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu mungkin pernah mendengar lagu yang berjudul Sabda Alam. Ini lagu jadul, pasti ibu-ibu zaman dulu hafal nih lagu. Kata-katanya atau syairnya berkata begini, diciptakan alam pria dan wanita, kira-kira begitu ya iramanya ya. Dua makhluk jaya asuhan dewata katanya. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah, lembut, manja. Wanita dijajah pria sejak dulu gitu ya. Dijadikan perhiasan sangkar madu gitu ya. Nah, namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Ini bukan lagu rohani ibu-ibu ya. Tolong jangan dinyanyikan, karena ini lagu tidak alkitabiah. Tapi lagu ini mau menggambarkan bahwa ternyata yang namanya wanita itu ya ada unsur lemah, tetapi ada unsur kekuatan yang luar biasa. Ya, lagu ini berkata bahwa wanita itu dijajah pria sejak dulu, tetapi katanya ada pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Saya membaca ada sebuah artikel yang mengatakan ada 10 kelebihan wanita dibandingkan pria. Yang pertama katanya perempuan lebih berevolusi menjadi semakin cantik. Jadi katanya wanita itu semakin tua makin cantik. Ya, begitu ya oma-oma ya. Gitu ya. Makin tua katanya semakin cantik. Perempuan lebih sering selamat dari kecelakaan mobil. Ini hasil survei di Amerika Serikat. Perempuan lebih mudah merasa nyaman. Jadi lebih bisa melakukan penyesuaian diri, lebih bisa comfortable dalam segala situasi. Wanita lebih sering lulus perguruan tinggi, jadi lebih pintar katanya wanita itu. Ya, lebih suka belajar, lebih rajin. Kita tahu dulu sekolah ya, pasti ibu-ibu semua para wanita di sini setuju. Ya, kalau di sekolah dulu para wanita selalu lebih rajin, lebih suka belajar. Dan wanita lebih tahan resesi. Jadi menghadapi situasi yang sulit seperti begini katanya, pria itu lebih stres katanya.
Karena wanita lebih tahan menghadapi situasi yang sulit. Dan wanita makan lebih sehat. Karena pria bapak-bapak ya, suami seringkali makanannya adalah 4 sehat 5 kolesterol gitu ya. Yang ketujuh, kekebalan tubuh wanita lebih kuat. Hingga wanita berumur lebih panjang. Dan wanita katanya berinvestasi lebih baik. Dan wanita katanya dapat menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Wah, ini katanya kelebihan wanita. Saya suka browsing di internet, saya lihat apa betul. Ada wanita-wanita yang berpengaruh, ternyata ada wanita-wanita yang punya kelebihan yang memimpin geng. Namanya Maria Licciardi. Ini godmother yang mengepalai keluarga mafia di Napoli, Italia. Jadi pemimpin mafianya adalah seorang wanita. Di Kolombia, drug dealer. Ada yang namanya Griselda Blanco. Ini pemimpin salah satu drug dealer yang terkenal dari Kolombia. Seorang wanita. Di Meksiko, Edenina Arellano Felix. Ini juga pemimpin drug dealer di Meksiko. Seorang wanita. Di Amerika namanya J. Maker Thompson. Dia bandar kokain yang menguasai Amerika tahun 80. Tapi puji Tuhan dia sudah bertobat. Nah jadi ibu-ibu sekalian para wanita. Wanita itu punya kelebihan yang luar biasa. Kalau kita punya tema menjadi wanita Allah yang membawa perubahan. Karena Tuhan memberikan sesuatu yang spesial dalam diri para wanita. Wanita itu disebut sebagai penolong. Biasanya penolong tuh punya kemampuan khusus yang tidak dimiliki dari orang yang ditolong. Ada kelebihan-kelebihan yang tadi saya sudah sebutkan. Saudara-saudara, ibu-ibu para wanita yang dikasih Tuhan. Ternyata dalam peristiwa Natal kita menemukan ada namanya Maria. Nah, nama Maria ini menjadi terkenal. Ya, kita tahu ada sinetron telenovela Maria Mercedes, Maria Celeste, Maria Cinta yang Hilang, sehingga di gereja ada jemaat yang kasih nama anaknya bukan Maria Magdalena tapi Maria Celeste gitu. Karena sinetron Maria Celeste yang terkenal, atau Maria Mercedes atau Maria Cinta yang Hilang, ada penyanyi dangdut juga yang terkenal di Indonesia namanya Maria Eva gitu ya. Nah itu katanya nama Maria begitu terkenal. Namun kalau kita baca dalam Alkitab, nama Maria itu tidak sepopuler tokoh-tokoh wanita yang lain. Ayat-ayat tentang hidup Maria dalam Injil-Injil hanya sedikit saja dan tidak memberikan banyak penjelasan. Namun mari kita baca saudara dalam Lukas 1 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Yang tadi kita sudah baca bahwa Maria punya peran yang luar biasa bagi penggenapan janji keselamatan Allah bagi umat manusia. Malaikat Gabriel jelas berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Ini adalah penggenapan dari janji Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 16. Di mana Tuhan menyebutkan semua nubuatan buat Daud dan keturunannya. Yang dikatakan takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Digenapi saudara dalam diri siapa? Yesus Kristus. Ini bicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan buat umat manusia. Jadi walaupun Maria tidak banyak disebut dalam ayat-ayat Alkitab. Karena kita tahu istilah atau nama Maria itu paling banyak muncul ya di dalam peristiwa kelahiran Yesus. Setelah itu kita tidak menjumpai banyak hal yang bicara tentang hidup Maria. Tapi Maria punya peran luar biasa. Melalui hidupnya, melalui kandungannya lahirlah sang juru selamat. Ibu beri kasih Tuhan, para wanita kasih Tuhan. Kita harus seperti Maria. Menjadi wanita Allah yang bawa dampak perubahan dalam hidup. Kalau saat ini ibu-ibu mungkin dalam pergumulan, dalam masalah, dalam tantangan hidup. Tuhan punya rencana supaya setiap kita di tengah-tengah situasi yang seperti begini, apalagi tengah-tengah pandemik. Banyak suami stres karena tengah-tengah pandemik. Usaha, pekerjaan, keadaan rumah tangga, bahkan anak-anak kita yang sedang sekolah atau cucu-cucu kita, oma-oma yang harus sekolah secara online. Mereka mengalami kesulitan. Tapi bagaimana hidup kita menjadi wanita Allah yang membawa dampak, yang membawa perubahan, yang muliakan nama Tuhan, supaya melalui hidup kita, para wanita, kita menjadi ibu-ibu, menjadi para wanita yang apa? Yang memberikan keselamatan, yang membawa keselamatan dalam keluarga, menjadi berkat bahwa Injil Yesus Kristus, sehingga suami yang belum bertobat percaya Tuhan Yesus, anak-anak, cucu, mantu, keluarga yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, melalui kehidupan para wanita, melalui ibu-ibu sekalian,
Mereka boleh mendengar Injil Yesus Kristus dan mereka diselamatkan. Bagaimana kita menjadi wanita Allah yang membawa perubahan sehingga keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita tahu, mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Yang pertama, bagaimana? Yang pertama kita harus punya keyakinan iman. Bagaimana kita menjadi wanita Allah yang membawa perubahan? Kita harus punya keyakinan iman. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Karena ketika malaikat berkata bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria bertanya bagaimana itu mungkin terjadi. Bahasa Arabnya mustahil. Bahasa Jepangnya tak ada itu. Bahasa Indianya nehi ciberekete. Bahasa Inggris campur bahasa Jawa iki impossible. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dalam Alkitab kita menemukan saudara 3 keajaiban kelahiran. Yang pertama kelahiran Adam. Atau penciptaan Adam lebih tepatnya. Karena Adam ada dalam dunia. Diciptakan Tuhan tanpa laki-laki dan perempuan. Yang kedua kelahiran atau keberadaan Hawa. Karena Hawa ada dalam dunia tanpa perempuan dan hanya laki-laki. Diambil itu merusuknya Adam. Tetapi karena Yesus Kristus juga adalah sebuah keajaiban. Karena Yesus lahir tanpa benih laki-laki dan hanya dari kandungan seorang perempuan yang bernama Maria. Kalau kita baca dalam Alkitab Injil Matius ayat 21. Ketika malaikat berkata kepada Yusuf, ungkapan anak darah itu akan mengandung, yang masuk adalah Maria. Anak darah di sini kata Ibrani Alma. Kata Yunani adalah Parthenos. Artinya perempuan-perempuan yang masih perawan, yang sudah siap menikah. Tidak pernah digunakan untuk perempuan yang telah menikah. Karena perempuan yang telah menikah dipakai dalam bahasa Ibraninya adalah Betulah. Bahasa Ibrani itu perempuan yang masih perawan adalah Alma. Dulu ada seorang wanita yang namanya Lia Aminuddin. Yang mengklaim dirinya adalah Bunda Maria, sudah meninggal ini. Lia Aminuddin, ini menghebohkan. Ya, sempat sampai ada perkara hukum terhadap dirinya karena dianggap melakukan pelecehan agama. Ya, saya tidak tahu persis perkaranya, tapi Lia Aminuddin beberapa tahun yang lalu di era tahun 90-an dia mengklaim dirinya adalah Bunda Maria. Dan dia mengatakan anaknya nomor 3 yang namanya Ahmad Mukti itu adalah Isa Al-Masih. Heboh, geger. Para bertanya, banyak yang bertanya. Ini benar gak yang namanya Lia Aminuddin? Dia mengklaim diri Bunda Maria sampai ada jemaat yang tanya sama saya. Pak, benar gak yang namanya Lia Aminuddin mengatakan dirinya adalah Bunda Maria dan anaknya nomor 3 adalah Isa Al-Masih? Saya berkata, mari baca Alkitab baik-baik. Istilah perempuan muda dalam bahasa Ibrani adalah Alma. Alma itu perempuan yang masih perawan. Parthenos bahasa Yunaninya. Alma perempuannya masih perawan. Bukan Betulah, Betulah bahasa Ibrani untuk perempuan yang sudah melahirkan. Sedangkan Lia Aminuddin mengatakan anaknya nomor 3 itu adalah Isa Al-Masih. Jadi Lia Aminuddin bukan Alma, dia emak. Jadi itu tidak digenapi dalam kehidupan dari Lia Aminuddin. Namun ketika bicara tentang kelahiran Yesus Kristus yang dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria, dipertentangkan seringkali sampai hari ini. Sebuah survei di kalangan mahasiswa sekolah teologi di Amerika Serikat. Ditanya para mahasiswa yang belajar di sekolah teologi, yang belajar Alkitab, yang belajar berbagai macam pengajaran, doktrin, dogmatika, belajar ayat Alkitab secara mendalam. Tetapi ketika ditanya tentang kelahiran Yesus Kristus yang dilahirkan dari seorang perawan yang nama Maria, 56% menolak keperanan Maria. Seorang teolog di Inggris namanya John Vincent mengatakan, Maria adalah gadis remaja yang berbebas sehingga hamil di luar nikah. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya pada kelahiran Yesus Kristus yang disebut dengan kelahiran sebuah mujizat dari seorang perawan yang bernama Maria. Namun yang aneh saudara, di dalam Quran dikatakan, Quran mengajarkan Jesus was born of the Virgin Mary. Coba lihat ini. Jadi Quran sendiri, saudara kita yang Muslim itu menghargai loh, mengakui kelahiran Kristus yang luar biasa. Dilahirkan dari seorang virgin yang bernama Mary, Maria. Saudara-saudara, malaikat Tuhan berkata buat Maria yang berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara, ini perkataan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil.
Nothing is impossible with God. Saya suka bertanya buat para wanita, buat ibu-ibu. Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Pada zaman itu, kelahiran Kristus Yesus diwarnai dengan satu masa yang disebut dengan masa sunyi 400 tahun. Maria mengalami kesulitan pada waktu itu percaya. Kenapa? Karena dalam masa sunyi itu 400 tahun. 400 tahun tidak ada namanya suara Tuhan, tidak ada malaikat Tuhan yang berbicara secara khusus, tidak ada nabi yang berbicara, tidak ada perkara-perkara supernatural. Makanya namanya Yusuf pada waktu itu ketika mendengar bahwa Maria mengandung karena dari Roh Kudus, jadi Maria ngomong sama Yusuf, Kang Ucup itu bahasa Sundanya Yusuf kan, Kang Ucup ya, Kang Ucup, aku hamil loh. Yusuf bertanya, hah? Siapa yang hamil kamu? Maria berkata, aku mengandung karena dari Roh Kudus, kata malaikat. Ya nggak percaya gitu. Saudara, kenapa? Karena ada masa yang disebut dengan masa sunyi, the silent period, di mana pada masa itu tidak ada namanya perkara-perkara supernatural. Namun apa artinya beriman? Tadi saya tanya, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Beriman tuh artinya mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Beriman tuh berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi kalau saya tanya sama para wanita, ibu-ibu, WBI Kasih Kristus, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Tapi kan zaman sekarang banyak yang berkata, saya mesti lihat dulu baru saya percaya. Pak, saya sudah berdoa, udah lama buat suami saya. Saya sudah berdoa buat usaha suami saya. Saya sudah berdoa buat penyakit saya. Saya sudah berdoa untuk keuangan dalam keluarga. Kok sampai hari ini kok kayaknya Tuhan sudah tidak dengar lagi doa saya. Sepertinya Tuhan sudah tinggalkan saya. Apa artinya beriman? Beriman itu artinya satu kepastian yang kita miliki akan hal-hal yang tidak dilihat. Pertanyaannya sekali lagi, melihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru melihat? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Kalau kita mau jadi wanita yang berdampak, wanita Allah yang memberi perubahan, yang berdampak, yang membuat satu keluarga menjadi orang percaya, yang membuat suami, yang membuat anak-anak, mantu, cucu, dan keluarga besar boleh mengalami keajaiban dalam Kristus, kasih Kristus, keselamatan dalam Kristus, itu mujizat yang paling besar. Gimana caranya? Seorang wanita harus menjadi wanita yang beriman, harus percaya walaupun belum melihat. Saya suka tanya begini, kalau kita nih punya HP, sekarang kan kita ibadah secara online ya, mungkin ada di antara ibu-ibu nih yang ibadah saat ini melalui YouTube ya, mungkin lihat di handphone atau lihat di rumah TV, pakai ada modem, pakai ada segala macam peralatan yang disebut dengan peralatan untuk online. Nah, ada yang namanya gelombang frekuensi internet. Gelombang frekuensi internet. Pertanyaan saya buat para wanita, ibu-ibu, apakah terlihat yang namanya sinyal gelombang frekuensi internet itu? Ada nggak? Jadi kalau kita nih masuk di sebuah restoran, kan zaman sekarang ya ibu-ibu ya, kalau kita masuk restoran kan kita nggak tanya menunya dulu, kita tanya ada internetnya nggak, ada WiFi-nya nggak, wifi maksudnya WiFi gitu. Oh ada. Nomor satu yang kita tanya adalah apa? Ya, passwordnya, betul kan? Passwordnya. Pasti bilang ada, kita tanya passwordnya dan disebut passwordnya dan kita ketik saja. Pas dapat, oh ini ada sinyalnya, kita ketik, masuk dapat. Padahal kita nggak lihat tuh namanya gelombang sinyal frekuensi. Jadi artinya apa ibu-ibu? Kita tidak melihat dengan mata jasmani ini. Ada yang gelombang frekuensi internet. Tapi kita percaya. Kita masukin yang namanya password itu. Sehingga kita mendapatkan yang namanya jaringan atau kuota internet. Kok sama yang begini kita percaya? Ini teknologi manusia. Tapi kok kita gak percaya sama janji Tuhan? Kita tidak percaya akan firman Tuhan. Kita tidak percaya akan apa yang Tuhan katakan. Maria ketika mendengar bahwa dalam dirinya akan mengandung seorang juru selamat yang akan membuat
penggenapan janji Tuhan terhadap keturunan Daud. Janji Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Maria percaya. Poin yang pertama, wanita Allah yang bawa perubahan adalah dia harus punya keyakinan iman. Dalam secara gereja ada pengkhotbah yang namanya John Wesley. John Wesley pengkhotbah yang luar biasa. Dalam hidupnya dia menangkan ribuan jiwa. Bahkan melalui hidupnya lahirlah yang namanya gereja Metodis, gereja Wesleyan, gerakan kekudusan. Dari gerakan kekudusan lahirlah gerakan Pentakosta. Makanya orang-orang Pentakosta pengajarannya itu sebenarnya berasal dari yang namanya John Wesley. John Wesley mengajarkan tentang kekudusan. Prinsip itu yang dipakai oleh orang-orang Pentakosta. Sehingga gereja Betel Indonesia sebenarnya yang banyak Pentakosta karismatik itu banyak dipengaruhi oleh gereja Metodis Wesleyan dalam hal pengajaran kekudusan. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa John Wesley lahir dari seorang wanita yang namanya Susanna Wesley. Susanna Wesley seringkali disebut sebagai pahlawan iman. Karena kenapa? Karena melalui hidupnya lahir pengkhotbah yang namanya John Wesley. Namun apa yang dialami dalam kehidupan Susanna Wesley banyak pergumulan, banyak masalah. Dia punya anak 18. Ini abad 19 ya, abad 19. Anaknya 19, meninggal 8, hidup 11. Dia harus menghidupi sendiri anak-anaknya. Dia harus rawat sendiri anak-anaknya. Suami juga seorang pelayan Tuhan. Banyak pergumulan. Tetapi Susanna Wesley tiap hari berdoa 1 jam. Tiap hari minimal berdoa 1 jam. Dia doakan keluarganya. Dia doakan anak-anaknya. Walaupun dalam situasi yang sulit. Susanna Wesley percaya akan janji Tuhan. Percaya melalui hidupnya anak-anaknya dipakai Tuhan. Ada John Wesley, pengkhotbah yang luar biasa. Ada Charles Wesley yang menulis himne lagu Kristen yang sampai hari ini dinyanyikan oleh gereja-gereja di seluruh dunia sampai hari ini. Susanna Wesley menjadi wanita Allah yang berdampak, yang membawa perubahan. Bukan yang keluarganya dirubah Tuhan, tapi orang-orang seluruh dunia dirubah melalui kehidupan keluarganya John Wesley dan Charles Wesley, anak-anaknya. Kenapa? Karena dia wanita yang punya keyakinan iman. Orang Batak pasti tahu yang namanya nomencen. Orang Batak bilangnya nomencen. Kalau di sini ada orang Batak ya, ibu-ibu, inang-inang ya, opung. Nah, orang Batak itu pasti mengakui bahwa yang namanya nomencen punya jasa besar. Bagi apa? Bagi tanah Batak, karena dia yang bawa Injil kepada tanah Batak. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa yang namanya nomencen itu, atau Inger Ludwig Nomencen, hidupnya dulu di Jerman hampir dipotong kakinya, diamputasi. Karena kakinya kelindes gerobak waktu dia remaja. Tapi malamnya sebelum dia diamputasi, dia baca ayat Yohanes 16:23. Dia tanya mamanya, "Ma, ini ayat masih berlaku apa enggak?" Dia tanya mamanya. Puji Tuhan, mamanya adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Mamanya suka ikut kebaktian WBI. WBI. Mamanya seorang yang meyakini akan janji Tuhan. Dia berkata buat Nomencen, mari kita berdoa. Kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan tolong kamu besok pada waktu kamu menjalani operasi. Dan ajaib, besoknya ketika masuk dalam ruang operasi yang kakinya akan diamputasi, tiba-tiba dokter kaget karena kakinya yang sudah membusuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga akhirnya dokter putuskan tidak jadi diamputasi dan Nomencen tidak kehilangan kakinya. Sejak itu Nomencen menyerahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan Tuhan utus ke tanah Batak. Berdirilah gereja yang namanya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Saudara, Nomencen punya seorang ibu yang membuat perubahan besar. Sehingga Nomencen menjadi orang yang percaya dan menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di Indonesia kita tahu ada banyak orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Seperti contohnya Mama Hana. Kalau kita baca di internet Mama Hana, sisanya seperti apa? Wah, luar biasa. Dia ini seorang wanita yang biasa. Malah dia menjuluki sekarang nih Bunda Teresanya Indonesia. Mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, banyak pejabat-pejabat menghargai pelayanan Mama Hana. Bahkan di Jawa Timur yang namanya para kiai respect kepada Mama Hana. Karena dia hanya seorang wanita biasa. Kenapa dia bisa membawa perubahan besar? Bukan yang keluarganya, tapi satu bangsa yang namanya Indonesia. Pelayanannya sudah memberkati ribuan orang. Ibu-ibu boleh buka deh ya di internet ketika yang Mama Hana. Dia punya pelayanan luar biasa. Tapi kalau saya baca
ceritanya, kesaksiannya. Dia mulai dari scratch. Istilahnya apa? Dari nol, gak ada apa-apanya. Dia bukan seorang wanita konglomerat. Dia gak punya usaha bisnis yang membuat dia bisa menghasilkan uang banyak. Enggak. Dia hanya beriman. Dia hanya percaya. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Karena dia berkata, bagi Allah tidak perkara mustahil. Nothing is impossible with God. Saya tidak tahu pergumulan para wanita, ibu-ibu sekalian. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya percayai. Kalau kita punya keyakinan iman, Tuhan akan memakai hidup kita. Ibu-ibu akan dipakai menjadi wanita yang bawa perubahan, bawa dampak. Sehingga keluarga kita, suami, mungkin anak-anak, mungkin mantu, mungkin juga orang tua, mungkin juga mertua yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka boleh mengalami keselamatan dalam Kristus. Bahkan bukan hanya keluarga inti kita, mungkin teman kita, kenalan kita, orang lingkungan kita boleh mengalami kasih Kristus yang luar biasa. Karena kita adalah orang-orang yang percaya akan janji Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang bisa memakai hidup kita. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Yang kedua, para wanita yang membawa dampak, membawa perubahan. Yang kedua adalah komitmen iman. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau ibu-ibu sekalian, para wanita sekalian membaca sedikit latar belakang tradisi pertunangan orang Yahudi yang bahasa Ibrani disebut erusin, maka pertunangan orang Yahudi itu sudah memiliki ikatan hukum pada zaman itu. Mereka harus membayar setengah dari mas kawin, berlangsung selama 1 tahun. Jadi misalnya tahun ini nih pertunangan, baru tahun depannya mereka married, menikah resmi. Dan selama 1 tahun belum diperbolehkan hubungan seperti suami dan istri. Dan kalau ini dilanggar, Yohanes 8 ayat 5 memberikan kita informasi. Bisa terjadi namanya hukuman yang berat. Kita tahu peristiwa di mana ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, diseret depan kaki Yesus, dan para ahli Taurat berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Jadi artinya apa? Ada risiko yang luar biasa loh dalam diri Maria pada waktu itu. Tapi Maria punya komitmen iman. Apa sih artinya komitmen? Ya, kalau kita pelajari namanya komitmen. Mungkin ibu-ibu pernah dengar istilah janji. Apa bedanya janji dengan komitmen, ibu-ibu? Nah, ini perbedaannya. Kalau namanya janji sering kali cuma sampai di ucapan. Makanya ada lagu yang berkata nih ibu-ibu, mohon maaf nih ya. Lagu lagi nih, janji, janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu janji. Janji manusia seringkali diingkari. Ya kan? Itu sudah ketemu udah banyak kali orang janji. Iya. Ya kok orang di Jakarta bilang, nanti gue datang, nanti gue beliin lu dah. Ya, enggak. Gitu. Nanti gue begini, nanti gue begini. Ya, gue nanti gue begini. Kenyataannya nggak ada, ya. Itu janji. Tapi komitmen beda. Komitmen adalah satu perjanjian untuk melakukan sesuatu. Perjanjian untuk melakukan sesuatu di masa depan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu namanya komitmen. Jadi komitmen itu lebih dalam pengertian dari sebuah janji. Karena komitmen harus melakukan sesuatu, to do something in the future. A pledge to do something in the future. Itu bahasa Inggrisnya dari komitmen. Dan komitmen itu harus dia bayar harga. Maria berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu berarti dia siap bayar harga. Dia siap mati. Untuk apa? Untuk keyakinan akan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Karena pada zaman itu sekali lagi, orang-orang tidak percaya ada namanya perkara-perkara supernatural. Yusuf pun hampir menceraikan Maria. Puji Tuhan, Yusuf berjumpa dengan malaikat Tuhan dalam mimpinya. Jadi ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan, ada harga yang harus dibayar. Seringkali ada banyak para wanita, jemaat Tuhan, orang-orang percaya
para wanita yang ada dalam gereja walaupun mereka sudah beriman. Tetapi tidak bisa memberikan dampak yang besar karena tidak berani bayar harga. Karena komitmen itu harus siap bayar harga. Saya ulangi lagi, komitmen itu harus siap bayar harga. Saya membaca kesaksian dari seorang wanita di Amerika Serikat namanya Gail Haggard. Suaminya namanya Ted Haggard. Ted Haggard ini seorang hamba Tuhan. Waduh, tahun 2005 ini kejadiannya. Ini kisah nyata di Amerika Serikat. Ternyata dia punya masalah moralitas. Dia jatuh dalam dosa homoseksual. Pada gerejanya salah satu gereja terbesar di Amerika Serikat. Ted Haggard, Reverend Ted Haggard. Kebongkar kasusnya. Heboh, seluruh Amerika heboh. Dia jatuh dalam masalah moralitas. Praktek homoseksual. Ted Haggard. Tapi istrinya namanya Gail. Akhirnya sampai dia tulis buku yang berjudul Why I Stay. Dia tidak mau ceraikan suaminya. Banyak orang berkata pasti rumah tangga ini antara Ted dan Gail Haggard. Pasti mereka bercerai. Orang Manado berkata pasti bacere mereka. Tapi tidak demikian, saudara. Gail Haggard bayar harga. Dia berjuang untuk suaminya supaya suaminya sungguh-sungguh dipulihkan Tuhan. Mereka berdua dilayani. Ted Haggard dilayani. Supaya apa? Supaya hidupnya dikuduskan kembali. Dimerdekakan dari ikatan dosa homoseksual. Dan puji Tuhan sekarang Ted dan Gail Haggard sudah melayani kembali. Kenapa? Karena ada seorang istri yang punya komitmen dan siap bayar harga. Saya pernah khotbah Ibu Lydia Nur Said yang bersaksi. Ketika dia menjadi orang percaya, karena dalam keluarganya gak ada yang Kristen. Tapi ketika dia menjadi orang percaya, 3 tahun dia diburon oleh keluarganya. Diburon, dikejar. 3 tahun. Bahkan ketika dia mau menjadi orang percaya, ini kesaksiannya. Bapaknya yang adalah pensiunan tentara mau bunuh dia. Tetapi dia berkata, sekalipun saya mati, saya tidak akan tinggalkan Yesus. Karena dia berkata, saya tahu jalan satu-satunya masuk ke surganya lah, Yesus Kristus. Dia punya komitmen tetap kepada Kristus dan siap bayar harga. Tapi Lydia Nur Said menjadi wanita Allah yang bawa perubahan dalam keluarga. Karena kenapa? Karena pada akhirnya orang tuanya jadi orang percaya. Saya pernah khotbah Ibu Lydia Nur Said yang bersaksi, langsung saya dengar. Singkatnya adalah akhirnya bapaknya berkata, Lydia, kalau memang Isa masih bisa menghapus dosa saya, hari ini juga saya mau jadi orang Kristen. Dan Lydia Nur Said bersaksi setelah ayahnya menjadi orang Kristen, senyum, ketawa terus. Karena kenapa? Karena ayahnya menerima keselamatan yang kekal dalam Kristus. Saya selalu mengatakan mujizat terbesar ibu-ibu bukan orang lumpuh berjalan. Mujizat terbesar bukan kanker disembuhkan. Mujizat terbesar bukan orang buta melihat. Mujizat terbesar bukan orang tuli mendengar. Mujizat terbesar adalah ketika darah Yesus menyucikan manusia berdosa. Itu mujizat yang terbesar. Dampak perubahannya harus kita bawa dalam keluarga kita. Dalam komunitas kita. Dalam kehidupan orang di atas muka bumi ini adalah apa? Kehidupan yang diperbaharui dalam Kristus Yesus. Itu adalah dampak perubahan yang harus terjadi bagi umat manusia. Itu di mana kita menjadi agennya Allah. Kita menjadi alatnya Tuhan. Kita menjadi kepanjangannya Tuhan. Kita menjadi ambasador Yesus Kristus. Istilah hamba Tuhan ini menarik. Kenapa saya katakan komitmen iman? Karena ketika Maria berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, kata hamba dia kata doulos. Doulos adalah seorang yang hidupnya dimiliki oleh orang lain. 100%. Kata doulos selalu dengan kurios. Kurios itu tuan. Jadi kalau orang berkata kepada seorang tuan yang namanya kurios, dipanggil kurie dalam bahasa Yunani. Itu berarti hidupnya dia 100% milik tuannya. Doulos itu tidak sama dengan pembantu. Doulos kata Yunani untuk hamba. Nggak sama dengan pembantu. Ya, beda. Kalau pembantu dapat hak, punya gaji. Bahkan ibu-ibu kita harus melayani juga pembantu kita ya. Saya pernah beberapa kali berjumpa dengan pembantu-pembantu rumah tangga yang akhirnya menjadi orang percaya. Karena kehidupan nyonyanya yang cinta Tuhan, yang jadi berkat, yang berdampak. Sehingga pembantunya pun menjadi orang percaya kepada Kristus. Pembantu punya hak. Tapi hamba doulos tidak punya hak. Kenapa? Karena hak hidupnya dimiliki 100%, 100%. Ibu-ibu,
Kepada siapa? Kepada tuannya. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, berarti 100% hidupnya milik Tuhan. Komitmen itu bicara tentang penyerahan total. Total surrender. Kenapa banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak anggota gereja, banyak wanita-wanita yang dalam gereja tidak mau perubahan dalam keluarga karena tidak punya yang namanya total surrender. Kenapa tidak punya total surrender? Karena tidak memahami bahwa kekristenan adalah sebuah komitmen. Karena ketika kita menjadi orang percaya, ibu-ibu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Ketika kita menjadi orang percaya, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Itu iman Kristen, ibu-ibu, para wanita. Jadi artinya kalau kita menjadi orang percaya bukan sekedar nama kita berubah jadi nama Alkitab, Hana, Esther, Maria. Bukan sekedar kita pakai kalung salib, aksesoris salib. Bukan sekedar kita ke gereja dan kalau jalan ke sandung, glory haleluya, bukan. Tapi para wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus punya satu penyerahan total dengan berkata, hidupku 100% milik Tuhan Yesus. Dan kalau kita berserah total kepada Tuhan, saya meyakini akan janji Tuhan yang digenapi dengan luar biasa hidup kita. Tuhan akan pakai kita menjadi alat Tuhan, menjadi God's instrument, menjadi ambasador Yesus Kristus untuk bawa perubahan dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Saya baca kisah hidupnya Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson adalah seorang wanita yang hidupnya memberikan dampak besar, memberikan kesaksian. Ibu-ibu boleh baca di Wikipedia. Kalau ibu-ibu membaca kisah hidupnya, sebenarnya dia adalah seorang wanita yang pernah putus asa. Karena dia mengalami kecelakaan ketika dia terjun di sebuah pinggir pantai. Jadi lehernya tuh kebentur karena dasar pantainya ternyata cetek. Jadi dia nggak tahu, cetek kena. Dan dia lumpuh total dari leher ke bawah. Semula dia marah sama Tuhan. Kenapa saya nggak sembuh? Sudah didoain berkali-kali dia nggak sembuh. Dia berkata, lebih baik saya mati. Berulang kali dia pengen mati. Teman-teman di gerejanya besuk dia bilang, tolong lempar saya dari jendela ke bawah. Lewat jendela, dari jendela lempar ke bawah biar saya mati aja. Dia minta sama suster di rumah sakit untuk ambil bantal tekap mukanya sampai mati. Tapi suatu kali akhirnya, seperti dapat pencerahan khusus dari Tuhan. Tuhan berbicara buat dia. Apa saudara? Setelah dia menyerah sama Tuhan, dia berkata, Tuhan saya serahkan hidup saya kepada Engkau. Saudara-saudara, singkat cerita, saudara boleh lihat nih gambarnya. Dia belajar melukis dengan menggigit kuas. Dan lukisannya saudara lihat. Lukisan orang-orang Majus, lukisan kelahiran Yesus. Begitu indah. Dan dia mendapatkan penghargaan secara global. Dia menulis buku dan buku menjadi bestseller. Dia memimpin banyak organisasi nirlaba yang mau perubahan banyak besar bagi orang-orang yang mengalami kelemahan atau kekurangan secara fisik. Itu Joni Eareckson. Ibu pasti tahu yang namanya Jacqueline Selous. Jacqueline Selous didiagnosa menderita penyakit yang katanya aneh nih. Penyakitnya orang Jepang kali ya. Namanya Kikuchi Fujimoto. Juni 2008 kejadiannya. Tapi saya dengar sendiri kesaksiannya. Dalam keadaan seperti begini. Yang dokter katakan sudah tidak bisa lagi. Itu mengalami kesembuhan. Dia nyerah sama Tuhan. Total surrender. Dia tulis lagu. Ini dia lagunya. Tuhan, inilah hidupku segenap hati menyenangkanmu. Pakai suara rencanamu, jadikan aku bejana indahmu. Tuhan, inilah janjiku melayanimu seumur hidupku. Sampai di garis akhirku, kau dapati aku setia. Tuhan sembuhkan Ibu Jacqueline Selous. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan sekarang, kalau ibu tahu, dia melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan kapasitas yang semakin Tuhan tambahkan. Sehingga ada banyak orang yang diberkati melalui pelayanan dari Ibu Jacqueline Selous. Ketika Maria mendengar perkataan malaikat Gabriel itu, Maria berkata, Behold, I'm the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Ibu-ibu para wanita, WB kasih Kristus yang dikasih Tuhan. Dalam suasana Natal ini, dalam perayaan dan ibadah Natal ini, mari kita menjadi wanita Allah yang bawa perubahan. Dalam keluarga, dalam lingkungan kita, bahkan dalam kota, bangsa ini, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dengan 2 perkara. Yang pertama, kita harus punya keyakinan iman. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, kita harus punya komitmen iman. Dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, kami berdoa. Biarlah setiap kami menjadi wanita Allah yang bawa perubahan yang berdampak. Mungkin ada suami, mungkin ada anak, mungkin ada orang tua, mungkin ada mertua, mungkin ada mantu, mungkin ada ipar, mungkin ada sahabat, mungkin dalam lingkungan kami ada orang-orang yang belum mendengar Injil Yesus Kristus, yang belum menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadikan setiap para wanita ini yang mengikuti ibadah Natal khusus WBI Kasih Kristus jadi wanita yang bawa perubahan yang berdampak, sehingga keluarga kami, orang-orang yang mengenal, boleh mengalami kasih Kristus yang menyelamatkan. Berkati Tuhan setiap kami dengan kasih Kristus yang ajaib, supaya kasih Kristus itu kami tularkan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Bila firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya Bapak Pendeta Amos Hosea menjadi remah buat setiap kita, para wanita Allah yang diberkati Tuhan. Kita semakin menjadi wanita yang berdampak, membawa kasih Kristus dimanapun kita berada. Tiba saja kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di Komisi Wanita Bethel Indonesia Jemaat Taman Palang Lestari. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu melalui firman-Mu yang kami dengar. Bila menjadi remah buat setiap kami, para wanita-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberkati pekerjaan-Mu, khususnya di Komisi Wanita Bethel Indonesia Taman Palang Lestari. Tuhan, berkatilah setiap persembahan kami ini menjadi keharuman bagi nama-Mu. Terlebih hidup kami mau persembahkan kepadamu ya Allah. Menjadi kesukaan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para jemaat Tuhan dipersilahkan untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja yang tertera. Mari bersama kita mempersiapkan diri memberikan persembahan kita. Kesukaan yang ceria ada daripada Tuhan Yesus Kristus. Atas persembahan jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para wanita Allah yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyiapkan hati untuk doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kehadapan-Mu Tuhan. Kami para wanita Allah boleh merayakan hari Natal, hari sukacita. Di dalam nama-Mu ya Tuhan ada terang kasih Tuhan yang menyinari setiap kami para wanita Allah. Tuhan, jadikan kami terang di tengah keluarga kami ya Tuhan.
di tengah lingkungan sekitar kami, di dalam pekerjaan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, sebagai wanita yang bijak, membawa terang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau selalu hadir bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat GBI Kasih Kristus ya Bapa. Engkau selalu memberikan kami pengharapan, sukacita di dalam-Mu ya Bapa. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, memberikan kehidupan kekal. Sungguh Tuhan, kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Bapa, biarlah pergumulan jemaat Tuhan, apapun yang mereka gumulin saat ini, mereka yang di dalam kelemahan fisik, Tuhan, berikan kesembuhan ya Tuhan. Dengan kuasa bilur-Mu yang tercurah di kayu salib, mereka akan dipulihkan Tuhan. Di dalam ekonomi ya Tuhan, juga Engkau berikan jalan ya Tuhan, pintu berkat yang tercurah ya Tuhan. Bagi mereka yang di dalam hubungan keluarga ya Bapa, kasih Tuhan melimpah ya Tuhan, mengikat mereka satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan yang memberikan kami kekuatan, pemulihan ya Tuhan, dan berkat Tuhan atas setiap keluarga. Tuhan, kami bawa gereja kami, Tuhan GBI Kasih Kristus, gembala sidang kami, Bapak Samuel Si dan Ibu Wiwi, Tuhan, beri mereka kesehatan Tuhan, kekuatan, hikmat bijaksana-Mu ya Bapa di dalam mengembalakan kami, Jemaat Palem dan Kelapa Gading Tuhan, dimanapun ia memberitakan kebenaran Injil, keselamatan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang saat ini ya Tuhan, on-site yang Tuhan, dan ibadah live streaming Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan lancar Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, Presiden dan Wakilnya ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, takut akan Tuhan bersama dengan segenap jajaran menterinya yang ada Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik dari diri mereka ya Tuhan. Untuk bangsa ini Tuhan, biarlah ya Bapa, pandemi COVID-19 ini, wabah yang semakin hari semakin menurun. Kami percaya ini semua dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ekonomi bangsa kami ya Tuhan, semakin hari semakin dipulihkan ya Bapa. Engkau yang selalu menopang bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk tenaga medis juga Engkau berikan mereka kekuatan ya Tuhan, sukacita dalam menjalankan tugas pekerjaan ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan bangsa kami dilindungi ya Tuhan, dijauhkan dari segala niat-niat jahat orang lain ya Tuhan, dari segala roh perusuh ya Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang selalu menjaga Tuhan dengan keamanan, kedamaian ya Bapak, aparat yang ada, mereka melakukan tugas tanggung jawab dengan selalu memandang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bila doa kami ini kami panjatkan di dalam satu nama, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Mari kita bersama-sama berdoa, kita akan akhiri ibadah Natal WBI malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hingga hari ini kami kembali boleh merayakan Natal bersama WBI Taman Palem Lestari. Semua anugerah-Mu bagi kami. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Firman yang sudah disampaikan boleh menjadi rema bagi kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh umat-Mu, memberkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian pada malam hari ini. Sebentar kami pun akan berpisah. Kami mohon Tuhan melindungi kami sepanjang malam ini sehingga kami boleh beristirahat di dalam naungan kasih karunia-Mu. Mari kita angkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah memberkati hidupmu dan Allah melindungimu sepanjang perjalanan hidupmu. Sekarang terimalah berkatnya, damai sejahteranya, cinta kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dalam hidup kita dan pimpinan Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tiba saja kita berada di penghujung acara Natal WBI Taman Palem Lestari. Kami segenap wanita Bethel Indonesia, Jemaat GBI Taman Palem Lestari mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Bersama Yesus kita berjalan menjalani hari-hari ke depan dan kita percaya bahwa Dia Allah Immanuel beserta dengan kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah salam kami, wanita Bethel Indonesia Taman Palem Lestari. Selamat Hari Natal buat kita
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepada